Pria ini sangatlah goblok mereview film di tengah pasar, sehingga menimbulkan iri dengki di antara pembeli dan penjual, hingga mengubah pasar menjadi tempat yang sangat gaduh, ricuh dan sangat menyenangkan. Sebelum saya menjadi korban keganasan golok babi tukang cilok, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Film yang berjudul Randu yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang keberagaman agama di daerah Vrindavan. Di sana ditinggali oleh para penganut agama Hindu dan Muslim. Namun, karena mereka terlalu fanatik dan sumbu pendek, sehingga hal-hal kecil apapun itu yang menyangkut agama yang mereka anut langsung diselesaikan dengan cara kepala panas. Sehingga sering terjadi pertikaian di kampung tersebut. Daripada penasaran, langsung aja yuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita ditongol-tongolin oleh seorang supir bajai bernama Fafa yang beragama Hindu. Kesehariannya adalah mengantar jemput seorang wanita karir yang bernama Mercy. Di perjalanan menuju pulang, mereka sedikit berbincang-bincang soal privasi masing-masing. Bahwa kalau selama ini, suami Mercy sudah 2 tahun bekerja di Kanada. Dan ia pun kangen dengan belayan manja sang suami. Setelah selesai mengantar Mercy, Fafa yang ingin lanjut menjadi fake bajai pun diberitahu oleh orang sedang lalu lalang bahwa salah satu temannya yang bernama Prasad masuk rumah sakit karena terkena sengatan belut listrik. Dan saat ini Prasad sedang berada di rumah sakit dan membutuhkan darah golongan O. Fafa bersama teman-temannya langsung pergi bergegas asal-asalan mencari darah golongan O di kampung Vrindavan tersebut. Setelah selesai dari rumah sakit, Fafa pun pulang ke rumah dan langsung berdebat dengan ayahanda tercintanya karena masalah sinetron. Setelah puas memaki-maki ayahandanya, Fafa pun langsung beribadah ke seluruh agama yang ada di dunia ini dan meminta pengampunan telah membentak ayahanda tercintanya. Dan di saat Fafa sedang ingin makan, ayahnya ngoceh mulu saat sedang nonton sinetron, yang membuat emosi Fafa pun meledak dan langsung menghancurkan TV-nya tersebut. Singkat cerita, esoknya Fafa pun pergi bertanding kriket dengan kampung sebelah. Ternyata Fafa adalah seorang atlet kawakan dari kampung Vrindavan. Dengan lihai dan lincahnya, Fafa dan teman-temannya pun berhasil unggul dari lawannya dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan teman-temannya pun melakukan selebrasi dengan melempar Fafa ke pohon mangga yang angker. Hai! Dan mereka pun merayakan kemenangannya sambil bersorak-sorai di depan masjid. Hingga membuat hubungan antar umat beragama di kampung Vrindavan ini menjadi renggang karena hal tersebut. Hai! Singkat cerita, esoknya Fafa pun pergi lagi menjemput Mercy pelanggan setia bajainya. Di saat dalam perjalanan pulang, Fafa pun menggoda Mercy dengan rayuan khas Vrindavan, yang membuat Mercy yang sudah bersuami pun menjadi jatuh hati kepada Fafa karena rayuannya yang begitu absurd. Dan di saat ayah Fafa yang sedang menonton TV serta kaum muslim dan Hindu yang sedang makan di sebuah kedai, muncul celutukan dari kaum orang bersorban bahwa keyakinan yang dianut mereka adalah salah, sehingga membuat kaum Hindu terpancing emosinya sampai-sampai terjadi pertikaian dadakan digoreng anget-anget ai. Malam pun tiba. Di saat jalanan Vrindavan tengah sepi, muncul sebuah truk yang dikendarai oleh 2 orang yang sedang mabuk ciu dan berhenti tepat di sebelah bendera milik agama Muslim dan Hindu. Namun, karena kenek supir tersebut kedinginan, tanpa sengaja dan dipenuhi rasa bangga, ia pun akhirnya merobek salah satu bendera milik agama Muslim tersebut dan langsung pergi meninggalkannya. Dan esok paginya para kaum Muslim di sana pun berkumpul dengan amarah yang meledak-ledak dan menuduh kaum Hindu yang telah merobeknya karena belakangan ini perselisihan yang terjadi di sana semakin tegang, semakin asik. Namun, hal tersebut dapat direda oleh forum yang dibuat antar 2 agama yang memberi penjelasan bahwa bukan kaum mereka yang merobeknya, melainkan ada orang antisosial yang ingin memecah belah kerukunan di kampung Vrindavan. Setelah itu, mereka pun kembali memasang bendera baru milik kaum muslim. Di saat malam hari, Fafa dan kawan-kawannya pun bertanding rugby ke Vrindavan yang begitu absurd. Namun, di saat Fafa sedang on fire dan hampir menang, ia terpleset hingga palanya tertekuk sampai bocor halus. Ai! Dan karena kejadian itu, Fafa Vanga pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan ala kadar khas Vrindavan, akhirnya Fafa pun pulang ke rumahnya. Dan kita berpindah ke teman Fafa yang beragama Hindu. Mereka sedang menonton bulu tangkis di TV antara India versus Pakistan. Dan pertandingannya pun dimenangkan oleh Pakistan, yang membuat salah satu teman Fafa ini
tidak terima dan marah-marah udah kayak orang gila. Dan untuk melampiaskan amarahnya, ia berantem dengan siahan teman dekat Fafa yang beragama muslim dengan alasan ia tertawa melihat kekalahan India. Padahal dia ketawa ngelihat kebijakan-kebijakan Irlandia yang begitu absurd tersebut. Karena hal itu, Fafa langsung menghajarnya hingga palanya yang sedikit botak pun langsung tersungkur ke tanah. Dan lantas Fafa pun pergi ke masjid untuk meminta maaf atas perlakuan teman seimannya. Namun permintaan maaf ia pun ditolak dan Fafa pun diusir karena ingin membabuk salah satu marbot masjid yang ada di sana. Dan Fafa pun pergi ke rumah Mercy, pelanggan setia bajanya, untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit kronis. Dan di saat syahwat Fafa mulai naik ke ubun-ubun, Fafa pun menggoda Mercy hingga ia menjadi sedikit becek karena rayuan khas Vrindavanya tersebut. Hingga di saat malam harinya, Fafa pun VCS dengan Mercy, wanita yang sudah bersuami. Mercy yang sudah lama tidak dibelai celengannya pun mencoba menggoda Fafa dan mengajaknya untuk mampir ke kamarnya jam 4 subuh nanti. Karena godaan dari Mercy yang begitu sangbrut, syahwat Fafa pun menjadi menggebu-gebu. Jam 4 subuh pun tiba. Fafa yang sudah di depan rumah Mercy tiba-tiba perutnya melilit sehingga Fafa pun numpang di masjid depan rumah Mercy. Namun di saat setelah selesai kaum muslimin yang ingin sholat subuh pun berbondong-bondong ke masjid, yang membuat Fafa pun ketahuan sedang sembarangan di masjid. Namun setelah digedor-gedor oleh jamaah, Fafa yang ketakutan pun enggan keluar karena takut dihakimi masa yang sudah mulai membabi buta. Karena takut didobrak, Fafa pun akhirnya membuka pintu dan hampir dihakimi masa. Namun langsung diamankan oleh tetua setempat. Fafa pun memberi keterangan kepada mereka bahwa Fafa hanya ingin numpang di masjid karena sudah kebelet. Namun salah satu jamaah malah menuduh Fafa ingin membombardir masjid. Dan karena Fafa takut dibunuh, akhirnya salah seorang pun menelpon polisi dan Fafa pun ditahan di penjara karena kelakuan dungunya tersebut. Singkat cerita, di saat teman-teman Fafa sedang staycation di pura tempat ibadahnya orang Hindu, tiba-tiba ada yang melempar gumpalan yang dibalut aluminium foil. Karena mereka parno isi gumpalan tersebut adalah bom, dengan dungunya mereka pun memanggil Densus 88 untuk memastikannya. Dan saat dibuka oleh anjing pelacak, ternyata isinya cuma nasi ayam, blok-blok. Dan gumpalan tersebut dilempar oleh supir baja yang sedang parkir sembarangan karena ia takut melihat polisi patroli yang sedang parkir. Blok-blok. Dan esok harinya, para kaum Hindu pun berorasi untuk membebaskan Fafa dari balik jeruji dan memuji-muji Fafa sebagai pahlawan tanpa tanda jasa karena telah berani masuk ke kawasan musuhnya subuh-subuh. Namun, di saat Fafa pulang dari penjara, Fafa terheran-heran kebingungan karena disambut begitu meriah seperti superhero oleh teman-temannya. Dan di saat Fafa diberi forum untuk menceritakan aksi heroiknya, Fafa malah berorasi tentang pentingnya toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Tetapi salah satu tokoh yang berpengaruh di sana membelokkan statement Fafa secara salah dan radikal, hingga menyebabkan jemaat yang ada di sana semakin bersemangat untuk mengangkat senjata. Dan setelah kejadian itu, Fafa pun dicap sebagai orang yang Islamophobia di kampung Vrindavan. Padahal Fafa orangnya baik, lugu, sampai-sampai punya 5 agama saking pluralismenya. Sehingga Fafa pun dikucilkan oleh kaum muslimin yang ada di Vrindavan. Sampai-sampai tetangga dekatnya yang beragama Islam tidak mengundangnya dalam acara pernikahan anaknya tersebut. Karena stres, Fafa pun pergi ke bar untuk healing. Dan di saat ia sedang healing, tiba-tiba datang penggemar Fafa dan mengajaknya keluar karena ada yang ingin bertemu dengannya di dalam mobil. Namun setelah di luar, Fafa malah diculik. Yang ternyata dalang dibalik penculian tersebut adalah temannya sendiri. Dia mau banti-wanti agar Fafa bisa berhati-hati saat di luar sendirian. Namun di saat malam harinya, tiba-tiba datang seseorang sambil menggodor-godor pintu rumah Fafa hingga hampir jebol. Ia meminta tolong kepada Fafa untuk mengantarkan ayahnya ke rumah sakit karena terkena serangan jantung. Namun Fafa yang parno pun karena kejadian tadi, ia menolak membuka pintu karena takut diculik.
Dan bener aja, besok paginya ada orang yang meninggal. Ternyata pria tersebut tadi malam bener-bener butuh bantuan. Dan karena sudah tidak tahan lagi akan perlakuan rasis yang diterima Fafa, akhirnya Fafa membuat forum untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di masjid subuh-subuh itu. Namun, semua penjelasan Fafa ditolak mentah-mentah dan mereka pun sudah tidak percaya dengan statement Fafa. Dan pada akhirnya terjadi kericuan yang sangat seru dan mengasihkan. Sampai-sampai geng motor nggak jelas datang tahu dari mana, ikut-ikutan baku hantam. So asik loh . Dan karena kericuhan tersebut, akhirnya kampung Vrindavan bisa hidup rukun antar umat beragama. Kenapa harus pakai otot dulu baru paham? Dan di akhir film, Fafa pun mengantar temannya ke masjid. Dan temannya pun mengajak Fafa untuk mengucap syahadat. Fafa pun akhirnya bisa hidup tenang dan tentram di kampung Vrindavan tersebut. Dan film pun tamat. Jadi, pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah Tumere aca-aca Taj Mahal. Yang artinya, jangan anak kecil panggil aku paman anak muda tersebut. Taj Mahal.